5 tahun yang lalu, aku hanya tertarik pada sikap dinginnya dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelah mengetahui orang tuanya telah meninggal, dan satu-satunya kerabatnya, neneknya sakit parah di tempat tidur, aku menggunakan metode paling langsung. Aku membelinya dengan uang. Jadilah pacarku. Dia harus pulang tepat waktu setiap hari. Dan tidur denganku sesering yang kuminta. Hingga aku bosan. Pada waktu itu neneknya sangat sakit, dan dia sangat membutuhkan sejumlah uang untuk menyelamatkan satu-satunya kerabatnya. Jadi, dia setuju. Aku memakai cara konyol seperti ini untuk bertahu bahwa suatu hari dia akan jatuh cinta padaku. Sekarang 5 tahun telah berlalu, penyakit neneknya memerlukan perawatan berkelanjutan. Aku selalu berpikir bahwa waktu bisa melelehkan kedinginannya. Tetapi Leng Xian bertindak seolah-olah memenuhi kontrak dan tetap begitu dingin padaku. Sampai cinta sejatinya Lin Yuyu kembali. Pada saat itu, aku baru melihat ternyata orang selalu dingin seperti es. Juga bisa tersenyum, seperti anak laki-laki yang mendapat permen. 5 tahun yang lalu, demi bisa berada di sisimu, aku memutuskan hubungan dengan keluargaku. Dan singkirnya kalah sepenuhnya, membuatmu membenci aku hingga ke tulang. Namun, semua itu sudah berlalu sekarang. Chan, 7 hari dari sekarang, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Pada saat yang sama, aku juga akan menggunakan kematian palsu untuk menghapus semua masa laluku. Tunggu, Kirawet, bukankah tidur denganmu adalah syarat untuk membeliku? Bukankah kau menikah denganku karena hal ini? kamu masih sangat membenci aku. Tidak perlu lagi untuk belakangan ini. Aku lelah. Baik, kalau begitu aku pergi. Ini mungkin perbedaan antara cinta dan tidak cinta. Oke, aku tahu. Dan kebetulan aku ada urusan. Jadi aku pergi dulu. Yang bisa membuatmu bersemangat hanyalah Lin Yuyu. Yuna-chan. Sebenarnya kamu tidak perlu, Apa maksudmu? karena aku tidak bisa membuka pintumu. Tidak sopan untuk mengetuk lagi. Tidak kenapa-apa. Kamu bisa pergi. Kamu tidak perlu memaksakan dirimu lagi, karena aku akan selamanya keluar dari hidupmu, dan tidak punya kekuatan untuk terus mencintaimu. Ninek. Shiki datang. Cepat, duduklah. Apakah hubunganmu dengan Zian sudah membaik? Ninek. Jan selalu mencintai Lin Yuyu. Jadi bagaimana dia bisa tertarik padaku? Dia cucuku, aku kenal dia. Dia bukan tidak punya perasaan padamu. Hanya saja cara kalian memulainya itu salah. Di hatinya selalu ada simpul yang belum terurai. Mary. Tunggu sampai dia mengurai simpul ini. Aku percaya bahwa di masa depan, kalian pasti akan bersama dengan bahagia. Nenek. Di kartu ini, ada dana cadangan yang kuberikan pada Zian untuk memulai bisnis. Sebelumnya desaku menekut menyakiti harga dirinya, jadi aku tak pernah punya kesempatan memberikannya padanya. Kedepannya, nenek bantui aku berikan padanya. Apakah Zian bertengkar denganmu lagi? Bukan. Ninek.
Aku mungkin akan pergi ke tempat yang sangat jauh. Kamu mau pergi kemana? Kamu mau pergi kemana? Sebentar lagi aku mau pergi berwisata. Nenek, bagaimana kabarmu belakangan ini? Lebih baik. Nenek, kamu bahkan tidak tahu. Jan sangat pelit. Tadi di jalan, aku bilang ingin beli es krim, tapi dia tidak membelikannya untukku. Kamu harus membantuku memberinya pelajaran. Ya, kamu selalu tahu cara melaporkanku di depan nenek. Kamu sedang haid, jadi tidak boleh makan makanan dingin. Kamu pernah sakit perut, menggeliat kesakitan di tempat tidur, memintaku mengawasimu agar tidak pernah makan makanan dingin lagi. Ada 4 orang di dalam ruangan, tapi di matanya hanya ada Lin Yuyu. Di antara mereka, saya selalu jadi orang luar. Tapi, aku sudah melepaskan segalanya. Melepaskan Leng Xian, dan juga melepaskan semua cintaku padanya. Aku sepenuhnya mengembalikannya ke Lin Yuyu. Dan aku tuh tiba-tiba ingin makan anggur. Shiki, pergi bantu Zian cuci anggurnya. Baiklah. Lu Shiki, kelak jangan sering datang kunjungi nenek. Dia berjati itu bodoh, tetapi nenekku tidak. Baiklah. Nona Lu. Jian, hampir waktunya makan. Mari kita makan bersama. Baiklah, dasar rakus, ayo pergi. Perbedaan antara cinta dan tidak mencintai sangat jelas. Meja yang begitu besar penuh dengan hidangan favoritku. Jian, kamu sangat baik padaku. Aku pernah memaksanya untuk mengingat setiap detail preferensiku. Seperti meminta bunga di padang pasir. Sampai aku melihat ekspresi di matanya saat dia menyajikan makanan kepada orang lain, barulah aku mengerti. Ternyata, dia bisa mengingat. Dia hanya tidak pernah mengingatnya untukku. Jadi, satu adalah paksaan, satu adalah ketulusan. Ini seperti perbedaan antara langit dan bumi. Kalian semakan dulu. Aku akan pergi menjawab telepon. Shiki, kenapa kamu tidak makan? Aku tidak makan makanan pedas. Dari mana kau dapatkan cincin di tanganmu ini? Maksudmu ini? Ini pemberian dari Zian. Aku menyukainya, jadi dia memberikannya kepadaku. Bagaimana menurutmu, Shiki? Apakah itu terlihat bagus padaku? Aku menawarkan hatiku yang tulus. Ada mengukir sumpah tertulus ke dalam cincin, tetapi dia dengan santai memberikannya pada orang lain. Aku menghargainya seperti permata berharga, tetapi di matanya itu tidak berharga. Bagaimana menurutmu, Shiki? Apakah aku terlihat bagus memakai ini? Ini terlihat bagus dan cocok untukmu. Mengapa dia tidak marah? Shiki, sup makanan laut di sini sangat enak. Coba sedikit. Aduh, tanganku sangat sakit. Ada apa? Sakit. Kamu baik-baik saja. Lu Shiki, apakah kamu gila? Jian, ini semua salahku. Aku ceroboh dan membuat Shiki marah, jadi dia menyiram sup padaku. Tapi tidak apa-apa, hanya terkena sedikit panas. Aku baik-baik saja. Jangan salahkan dia. Aku tidak melakukannya. Lu Shiki,
Kau apa benar-benar tidak masuk akal. Ayo pergi. Ku bawa kau ke rumah sakit dulu. Lu Shiki, jika kamu punya masalah lain kali, arahkan padaku, ya. Mengapa kamu harus menyakiti Yuyu? Apa yang kamu bicarakan? Masih berpura-pura? Dia sudah memberitahuku segalanya. Kamu tak hanya membuatnya dipecat, tapi juga membuatnya diblokade di seluruh industri. Sekarang kamu bahkan ingin menyewa seseorang untuk menyemprot cat di depan pintunya. Lu Shiki, apakah kamu gila? Semua ini bukan perbuatanku. Aku tidak menargetkannya. Mengapa kamu tidak mempercayaiku? Bukan kamu? Jika bukan kamu selalu siapa? Lagi pula kamu bahkan sampai bisa membeli suami. Ipoleh sang tidak berekam Pafortnen. Aku, Lu Shiki, aku sudah memberikanmu segalanya yang kumiliki. If Mekpak ingin menyakiti orang-orang di sekitarku, aku peringatkan kamu, jangan terulang lagi. di hatinya aku akan selalu menjadi yang tidak dipercaya. Lin Yuyu. Ayo kita bicara. Katakan, ada apa mencariku? Aku datang untuk memberitahumu, Leng Xian. Jika ini tentang urusan Zian, maka kamu tidak perlu memberitahuku apapun. Aku tidak akan meninggalkannya. Tentu saja dia juga tidak akan meninggalkanku. Aku ingin menjodohkan kau dengan Leng Xian. Kamu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku serius. Siapa yang tidak tahu bahwa kamu sangat mencintai Leng Xian? Tidak hanya dengan rela membayar biaya pengobatan neneknya selama 5 tahun, dan bahkan jika dia tidak pernah memperhatikanmu, kamu masih dengan rela mengikutinya dari belakang. Sekarang kamu bilang ingin menjodohkan kami. Apakah kamu sebaik hati itu? Sudah kubilang aku tidak lagi bercanda denganmu. Kamu tidak perlu sengaja menjebakku dan memfitnahku. Aku akan segera meninggalkan Leng Xian. Kamu tidak perlu lagi menganggapku sebagai musuh. Apa kamu yakin? Aku membeli tiket ke Universal Studios. Temani aku ke sana. Aku semua dengan proyek Balakan itu. Dan tiap punya waktu. Jangan lupa perjanjian awal kami. Kamu tidak bisa menolak permintaanku apapun. Apakah kamu sudah menerima tiket yang kukirim? Yang satunya sudah kuberikan ke Leng Xian. Kuharap kamu memanfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk membawa hubunganmu lebih jauh. Apa kamu benar-benar ingin membantuku berhasil? Aku tidak membantumu. Aku membantunya. Bagaimanapun, orang yang dia suka adalah kamu. Aku hanya ingin mempercepat kemajuanmu. Zian, Yuyu, kenapa bisa kamu? apa yang salah Zian? Kamu tidak senang melihatku? Bukan begitu. Sudah 5 tahun berlalu, aku sudah memohon berkali-kali, hanya ingin mengambil foto bersamanya. Tapi dia menolak. Nona, ayo ambil foto. Derek, apa yang bisa difoto? Ternyata, di depan seseorang yang benar-benar kau sukai, semua prinsip bisa dilanggar. Tidak buruk, sangat cocok. Kau tidak marah sama sekali. Apakah kau benar-benar ingin menjodohkan aku dan Zian? Ya, Lu Shiki, apa maksudmu? bagaimana? Seru? Menurutmu, mending kau tidak datang.
Aku mendadak ada urusan, jadi aku memberikan tiketnya ke Lin Yuyu. Bagaimana? Kau senang? Senang. Kami naik komedi putar pasangan. Dan juga pergi ke rumah country yang paling kau inginkan untuk dikunjungi. Sekarang kau puas? Silakan, Dokjan. Pergi kejar cinta sejatimu. Mengapa tiba-tiba ingin datang ke restoran pasangan? Kita sudah sama tidak ke sini? Jian, kebetulan sekali kau juga di sini. Selamat untuk kalian berdua. Tuan Nona, hari ini adalah hari jadi toko kami. Kalian adalah pasangan ke-52 yang masuk. Toko kami akan menyiapkan untuk kalian sepasang cincin pasangan dan mengambil foto pasangan sebagai kenang-kenangan. Aku tiba-tiba merasa tidak enak badan. Kau akan pulang dulu? Ngomong-ngomong, Zian, jarang bisa memenangkan hadiah. Sayang sekali tidak difoto. Kalau begitu, Jian, aku akan foto bersamamu. Kalian berdua foto saja. Lu Shiki, kau Jian, ayo kita foto. Aku bilang aku tidak mau pergi ke reuni kelas. Kau tidak punya hak untuk menolak. Xian, aku tidak mabuk. Mari kita minum lagi. Pelan kan? Sudah sangat malam dan tidak aman bagi Yuyu pulang sendirian. Kau antar dia pulang? Aku akan naik taksi sendiri. Shiki, Xian, kebetulan sekali Zian. Di sini pun bisa bertemu denganmu. saya, benar. Ayo pergi. Xian, Ini Aku mengundang Yuyu untuk makan sederhana. Jian, kebetulan sekali. Kau juga di sini. Aku ada urusan mendesak di perusahaan. Karena Yuyu ada di sini, kau temani saja dia nonton. Lu Shiki, apa yang sedang kau lakukan? Masa haidmu baru saja berakhir kan? Lin Yuyu, punya kasur buah di sini. MZ, sebenarnya wajah untuk gue. Ada pemadaman listrik di tempat Yuyu. Jadi ku biarkan dia tinggal di sini sementara. Jadi mengapa dia tinggal di kamar utama? Kamar tamu belum siap. Jadi aku suruh dia tinggal di sini untuk sementara. Yuyu, biar ku antar kau pulang. Lu Shiki, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Berapa banyak trik baru lagi yang kamu punya untuk menyiksaku? Aku hanya harap kamu tidak melewatkannya. Apa yang kamu mau? Katakan saja. Aku kira kamu akan suka. Kamu selalu begitu merasa dirimu benar. Benar, untuk saat ini kamu masih milikku. Karakter dan prinsipmu menentukan bahwa selama saya kerja di sini, meskipun kamu sangat menyukai Lin Yuyu, kamu tidak akan melanggar batas dan melakukan apapun dengannya.
Tapi untungnya hanya tinggal 2 hari lagi. Aku tidak akan menjadi penghalang di antara kalian berdua lagi. Semuanya sudah berakhir. Nyonya, semua ini adalah hadiah yang Anda berikan kepada Tuan Leng tahun lalu. Apakah semuanya perlu dibuang? Semua ini sudah tidak diperlukan lagi. Baik. "99 surat cinta sudah semua ditolak olehmu. Ketika kulihat kau kesulitan dengan biaya pengobatan, barulah aku memikirkan hal sekonyol ini, agar kau bisa menerima bantuanku dan bisa mewujudkan keinginanku. Mungkin aku benar-benar sudah salah. Cinta sejati tidak bisa dibeli dengan uang. Apa yang kau tangkap? Membakar barang-barang, membakar semua barang yang tidak berguna. Ya, kau sudah dapatkan yang kau mau. Jadi hal-hal ini tentu tidak penting lagi. Kadang-kadang untuk mendapatkan sesuatu, pada akhirnya tetap melepaskan. Leng Jian, mulai sekarang, lupakan kenangan memalukan ini. Kau dan aku harus memulai kehidupan baru. Baik, Bulu. Kontrak sudah ditandatangani. Berdasarkan permintaan ayah Anda, kami akan menyesuaikan layanan kematian palsu untuk Anda. Apakah mayat itu terlihat seperti saya? Tenang saja. Mayat itu disesuaikan satu persatu berdasarkan tubuh Anda, dan pasti tidak akan terdeteksi. Baik, Bulu, jika Anda memiliki kekhawatiran apapun, jangan ragu untuk menghubungi saya kapan saja. baik, saya mengerti. Jika tidak ada hal lain, saya pergi dulu. Apa yang ada di tanganmu? Tidak ada. Besok perayaan hari pernikahan kita kelima, temani aku pergi berbelanja. Aku mungkin... Anggap saja ini terakhir kalinya kamu menemaniku. baik. Shaky. Einpartit ya. Ya, kita sudah lama kenal akan merayakan hari pernikahan bersama. Terima kasih untuk hari ini. Jangan salah paham. Alasan aku datang karena dulu perjanjian ketika kamu membeliku, yang aku tidak bisa menolak. Jan, jika kamu punya uang, apa yang paling ingin kamu lakukan? Melakukan apa yang ingin kulakukan. Ketika kamu menjadi kaya, hal pertama yang mungkin akan kamu lakukan adalah menyingkirkanku. Tapi kali ini, aku tidak akan merepotkanmu untuk melakukannya. Elsa, Jian, aku mengalami kecelakaan mobil. Bisakah kamu datang ke rumah sakit? Pergilah. Shaky. Hari pernikahan bisa dirayakan kapan saja. Yuyu membutuhkanku sekarang. Aku akan menggantinya nanti. Bulu, aku sudah menyiapkan segalanya. Apakah kamu benar-benar yakin? Aku pernah mengambil seberkas cahaya. Sekarang matahari telah terbenam. Saatnya mengembalikannya ke matahari. Pak Liu, aku sudah memutuskan. Mengerti. Kamu tahu? Setiap orang yang ingin pergi telah berdiri dalam angin dan hujan untuk waktu yang sangat lama. Oh ya, Pak Liu. Bagaimana aku akan mati? Ini adalah rencana kami. Kamu tidak sengaja jatuh ke air. 1 jam kemudian berita akan menyebar. Setelah itu tubuhmu akan mengapung di air selama 3 hari. Kemudian ditemukan oleh polisi dan langsung dikonfirmasi meninggal. Dan kali ini aku akan secara pribadi mengantarmu ke kekasihmu.
Cinta tak berbalas adalah kekacauan bagi diri sendiri. Kali ini aku benar-benar lelah. Dejan, aku akan menghilang dari duniamu sepenuhnya. Gwen tak akan pernah melihatmu lagi. Dokter baru saja memberitahuku bahwa tubuhmu sudah terbaik. Kalau aku sudah di sini bersamamu selama 3 hari. Jika tidak ada hal lain, aku akan pergi sekarang. Tapi Zian, aku sangat kesakitan. Kamu tahu, aku paling takut sakit. Dapat yang kabut latukin. John, kamu tahu itu. Aku paling mencintaimu. Kamu John, sekarang proyek barumu sangat populer setelah masuk bursa. Kamu tidak perlu lagi mengandalkan Lushiki. Kita akhirnya bisa bersama secara terbuka. Lin Yuyu, lepaskan. Lin Yuyu, apa kamu gila? Kenapa aku jadi gila? Kamu sudah bekerja keras. Bukankah itu hanya untuk cepat menyingkirkan Lushiki? Dan agar bisa bersama denganku secara terbuka? Xian, hiduplah bersamaku. Lushiki yang murahan itu tidak pantas untukmu. Sekarang kamu sudah punya segalanya. Kenapa masih bersamanya? Shiki, hari jadi bisa dirayakan kapan saja. Yuyu membutuhkanku sekarang. Akan kutebus di lain hari. Aku berutang pada Shiki. Lushiki, bisnisku sudah sukses. Aku Leng Zian. Bukan lagi yang mahasiswa miskin yang harus mengandalkan menjual diri untuk membayar biaya pengobatan nenek. Saya pengembalian uang padamu. Mulai hari ini, hubungan utang kita sudah selesai sepenuhnya. Lushiki, keluar. Lushiki, Tuan Leng, ada yang bisa saya banut? dia di mana? Maksudnya istri Anda? Dia belum pulang. Sudah kutebak dia paling peduli soal ini. Dia Fabrile untuk lebih dewasa. Bukanlah ini hanya hari jadi, perlu kabar ekstra. Lushiki, udah malam, kenapa belum pulang? Aku beri kamu 5 menit untuk pulang. Jangan kekanak-kanakan. Bukankah ini hanya hari jadi? Yu sudah masuk rumah sakit. Mana mungkin ku abaikan dia? Bagaimanapun, akan ku tebus. Kau tepati kata-kataku. Di dalam ruangan, apakah ada sesuatu yang hilang? Tuan sudah lupa. Beberapa hari yang lalu, Nyonya membakar semua barang yang terkait dengan kamu. Semuanya, Tak ada sisa. gak mungkin. Lushiki, keluar sekarang juga. Shiki, pakaian, semua diambil. Kosmetik, semua juga udah diambil. Lushiki, apa itu trik yang kamu mainkan kali ini? Kali ini Nyonya tampaknya sangat marah. Sejak saat itu dia pergi bersamamu. Dia belum kembali hingga sekarang. Dia habis pulang ke rumah beberapa hari ini. Bukankah dia biasanya yang pulang lebih awal dan menungguku? Sejak dia menikahimu, dia tidak pernah seperti ini. Tinggalkan rumah begitu lama. Selain itu, dia bahkan membakar semua hal yang terkait denganmu. Kali ini apakah dia tidak akan kembali? Ini tidak mungkin. Aku pikir kamu akan menyukainya. Membakar barang-barang. Membakar yang tidak berguna. Ya, kau sudah dapatkan yang kau mau. Jadi kayak hal-hal ini tentu tidak penting lagi.
Kadang-kadang untuk mendapatkan sesuatu, pada akhirnya tetap melepaskan. Tidak ada apa-apa. Besok adalah hari jadi pernikahan kita yang kelima. Temani aku pergi belanja. Saya mungkin Anggap saja ini terakhir kalinya kau menemaniku. Lu Shiki. Apakah kepala tendamu, Patika? Cara baru apa yang kau pikirkan untuk menyiksa aku? Halo, nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dijangkau. Kamu menelepon. Halo, nomor yang Anda hubungan tidak aktif. Nomor dan coba lihat. Oh, tidak. Nomor ibu telah dinonaktifkan. Jadi kamu harus mencoba lagi pikirkan cara lain. Pergi cari dia. Ya. Lu Shiki. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kamu pikir kamu bisa mengendalikanku seperti ini? Kamu bermimpi. Kau hanya meremehkanku. Gerakkan semua koneksi perusahaan. Tidak peduli metode apa yang kugunakan. Cari Lu Shiki untukku. Bawa dia kembali ke rumah. Tunggu. Setelah kamu minum begitu, katakan padanya bahwa kali ini, meskipun aku salah, bicaralah. Presiden Leng, kami telah mencari Semar Miner dan tidak menemukan jejak ibu. Kami juga tidak menemukan catatan apapun tentang dia meninggalkan negara, seolah-olah dia telah lenyap tanpa jejak. Ziyan. Ziyan. Shiki. Kamu ada di mana? Shiki. Colorins, apakah kau benar-benar pergi? Suami, kamu sudah pulang. Ganti sepatumu. Zian, bangun. Semoga lekas sembuh. Sarapan sudah siap. Ayo makan. Shiki. Oh, jadi kamu tidak hanya marah padaku, kamu benar-benar meninggalkanku. Aku sama sekali tidak bisa membiarkanmu begitu bahagia. Dari dunia aku udah lenyap tanpa jejak. Kamu bermimpi. Utek. Jangan marah, jangan bertengkar dengannya. Benar. Selamat berbicara. Kali ini salahku. Salahku. Katakan saja. Bagus kamu kembali. Shiki, kamu kembali. Xian. Karena mau kami. Xian. Xian. Tentu saja aku pikir kamu benar-benar membutuhkanku sekarang. Saya dengar Lu Shiki belum pulang selama beberapa hari.
Seorang wanita seperti dia yang tidak peduli dengan rumah mungkin pergi ke suatu tempat untuk bersenang-senang. Shiki bukan tipe orang seperti itu. Jan, selamat hari jadi. Jian, ini hadiah yang saya berikan padamu untuk hari jadi kita. Apakah kamu menyukainya? Suami, untuk hari jadi kita, hadiah Hapsem yang kamu berikan padaku, Apa hadiah yang kau berikan? Kau berterakas, Kak? oh tidak, aku suka apapun yang kamu berikan. Ini pertama kalinya kamu memberiku hadiah. Bagaimana penampilannya? Apakah cantik? Bukankah ini kunci Shiki? Manipur itu ada padamu. Maksudmu ini? Dia memberikannya padaku. Dia berkata bahwa mulai sekarang ini adalah rumahku. Aku ingin datang kapanpun aku mau dan aku akan. Selain itu, bukankah dia menghina kamu dengan uang dulu? Sekarang karirmu sedang naik. Dia pasti takut kamu akan membalas. Jadi dia berusaha keras menyenangkan kita. Dia benar-benar mengatakan itu padamu. Ada apa, Zian? Bukankah kamu tidak menyukainya? Sekarang dia sudah keluar, itu lebih baik. Untuk menghindari kalian berdua berkelahi lagi karenaku. Dan bertengkar. Dia tidak akan melakukannya. Dia tidak bisa meninggalkanku. Aku tidak akan mengizinkannya. Zian, Nenek, Zian, pada jam ini, kenapa engkau tiba-tiba ada di sini? aku, Ada masalah? Nenek, Shiki, apakah dia pernah ke sini belakangan ini? Shichi? Pada saat ini, bukankah seharusnya dia bersamamu? Nenek, Shiki hilang. Aku tidak bisa menemukannya. Dia mungkin marah padaku. Mungkin karena ulang tahun kami, aku tidak ada di sisinya. Jadi dia kesal padaku. Ulang tahun? Zian, apa sebenarnya yang kau lakukan? Aku nggak tahu dia akan peduli tentang ini. Kupikir dia, Nenek, aku tidak yakin apa yang terjadi. Nenek, kau harus membantuku menemukannya. Bantu aku menemukannya, Scott. Aku akan jelaskan padanya dengan baik. Yang penting adalah dia membakar semua barang antara kami. Ini dia sedang mengamuk, bertingkah terhadapku. Sudahkah kau tanya teman-temannya? Apakah mereka tahu di mana Shiki? Teman-temannya, aku udah tidak tahu terus siapa dari mereka. Nenek, aku ingat. Apakah kau pernah bertemu teman-temannya? Bisakah kau tanya mereka untukku? Tolong. Jangan khawatir, aku akan tanya. Aku akan tanya. Baik. Halo? Xiaoling? Apakah Shiki bersamamu? Enggak, kamu tenangin diri. Dia tenggelam dan meninggal. Apa? Dari mana dia bersembunyi? Nenek. Ya bicaralah. Katakan di mana dia bersembunyi. Kita tidak akan mencelakanya. Bicaralah, Nenek. Shiki, dia tidak bermaksud menghindarimu. Dia... Ada apa? Nenek, kamu... Persembahan bersini putri tunggal keluar Lut kayak di Jangcheng telah menghilang. Tak lama setelahnya, sebuah mayat terapung ditemukan di laut. Polisi mengkonfirmasi bahwa mayat terapung itu adalah putri sulung keluarga Lu. Penyebab kematian masih belum jelas.
Lushiki. Lushiki tenggelam. Zian, bukankah kalian berdua bersama hari itu? Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana mungkin dia? Tidak mungkin. Lushiki, dia tidak mungkin mati. Ini palsu. Berita ini juga palsu. Bagaimana mungkin Shiki mati? Bagaimana mungkin dia jatuh ke air? Atatur, dia sangat mencintaiku. Dia pasti tidak akan meninggalkanku sendiri. Apakah Anda Bapak Leng Zian? Tidak lama yang lalu, istri Anda, Nona Lushiki, setelah berpisah dari Anda, tidak sengaja jatuh ke air. Sekarang kami perlu Anda pergi ke kantor polisi untuk mengklaim jenazah. Harap bekerja sama dengan penyelidikan kami. Anda bercanda. Saya katakan sepenuhnya Lushiki tidak akan mati. Kalian semua, Anda berkolusi dengan Lushiki untuk menipu saya, kan? Bukan begitu, Nenek. Saya katakan kepada kalian semua, saya tidak percaya. Saya tidak benar. Zian, Tidak mungkin. Aku tidak percaya dia meninggal begitu saja. Aku paham. Lushiki, kau pasti ingin menggunakan cara ini untuk menarik perhatianku, kan? Lushiki, kau tidak bisa membodohiku. Aku telah tertipu oleh trikmu. Lagi pula kau sangat mencintaiku. Bahkan jika kau bersembunyi dariku 1 atau 2 hari, atau 1 atau 2 tahun, aku tidak percaya kau tidak akan pernah datang menemuiku seumur hidupmu. Iya, dia bersembunyi dariku. Sopir pergi ke kantor polisi. Kau tidak akan meninggalkanku sendirian. Lushiki, katakan padaku. Kau hanya bercanda denganku, kan? Kau pasti berbohong padaku, kan? Ya, pasti begitu. Halo, kita sudah tiba di tujuan. Tidakkah kau turun? Pak, permisi. Saya tip mencari istri saya. Namanya Lushiki. Dia telah menghilang. Jangan khawatir. Apakah Anda memiliki fotonya? Foto? Ya. Bagaimana bisa tidak ada satu foto pun? Kami naik kuda bersama begitu lama. Bagaimana bisa menggunakan ada satu foto pun? Kami jalan sudah bersama begitu lama. Mengapa tidak ada satu foto pun? Anda pasti suami Lushiki, kan? Iya, ini saya. Orang yang Anda cari, kami telah menemukannya. Silakan ikuti saya. Kulit almarhum berwarna abu-abu. Ada lepuhan berbagai ukuran di wajah dan tangan. Ada bercak merah besar di dada. Ini seharusnya reaksi stres yang disebabkan oleh stimulasi air laut. Penilaian awal adalah bahwa ini kematian tenggelam yang tidak disengaja.
Ini bukan dia. Apa yang kamu katakan? Ini bukan dia. Dia tidak mungkin mati. Tidak mungkin seperti ini. Tidak, Prudence. Tidak oke. Itu bukan kecelakaan. Mungkinkah dia benar-benar ingin melakukan ini? Jadi, dia menolak untuk mendekati saya. Jadi dia ingin mendorong saya ke Lin Yuyu. Jadi dia ingin membakar segala sesuatu yang terkait dengan saya. Lu Shiki, kenapa sih Fakbek lebih haftif mati daripada mendorong saya ke orang lain? Jian, Lu Shiki akhirnya mati. Dia akhirnya mendapat apa yang pantas dia dapat. Tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk bersama lagi. Xian. Shichi, aku di sini. Siapa Kai? Shichi, tebak siapa dia? Bibi, so aku ingat sekarang. Kamu adalah Shensiran. Shichi. Aku tidak menyangka kamu sudah tumbuh begitu besar. Saat aku melihatmu dulu, kamu masih anak kecil. Bagaimana, Kak Siran? Aku sudah dewasa sekarang, dan aku bukan lagi gadis kecil yang selalu mengikutimu. Ya, waktu berlalu cepat, dan sebelum disadari kamu sudah dewasa. Shichi, kamu tidak akan pergi lagi kali ini, kan? Sekarang bisnis keluarga lu sudah dipindahkan ke luar negeri. Kami tidak bisa tanpa kamu di sini. Ayahmu semakin tua, dan dia tidak bisa menangani beban ini. Selain itu, bantuanku terbatas. Jika kamu bisa kembali membantunya, itu akan sangat bagus. Bibisu, kali ini aku kembali tepat untuk hal ini. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah menangani semua urusanmu di rumah? Tentang kematian palsumu? Apakah suamimu benar-benar percaya? Selama bertahun-tahun ini, aku sudah mengerti satu kebenaran. Daripada menggunakan uang untuk menjaga seseorang yang tidak mencintaimu di sampingmu, lebih baik melepaskan. Ketika berbicara tentang perasaan, itu tidak bisa dipaksakan. Apakah dia percaya atau tidak? Itu tidak penting. Aku tahu, kamu hanya memberinya alasan. Setelah kamu meninggal, dia bisa menyukai orang lain dengan tenang, dan tidak perlu lagi merasa bersalah. Shiki, kamu begitu baik padanya. Begitu baik sampai membuat orang cemburu. Shiki sudah menjadi anak yang baik hati sejak kecil. Di mana ayah saya? Paman saya sudah kembali ke negara terlebih dahulu. Masalah kematian palsumu perlu diatur dengan baik supaya tidak ada yang curiga. Paman saya kembali dulu untuk mengatur pemakamanmu. Beberapa orang, hanya tidak beruntung, salah mengira mata ikan sebagai mutiara. Shiki, ayo pergi dulu. Halo? Apa yang terjadi pada Leng Zian? Baik. Saya mengerti. Oh, benar. Jangan beritahu Shiki tentang hal ini dulu. Sujud. Apa yang kamu lakukan di sini? Siapa yang menyuruhmu bersujud? Jangan bersujud. Jangan bersujud. Ayah. Apa maksudmu dengan ini? Shiki tidak mati. Kenapa kamu melakukan ini? Bukankah ini mengutuknya? Kamu tidak disambut di sini. Oh, ini pasti suami Nona Lu. Sekarang kamu tahu bagaimana merasa sedih? Di mana kamu sebelumnya? Tepat. Cinta dengar Nona Lu tidak jatuh karena kecelakaan. Tetapi setelah hatinya mati, untuknya dan cinta sejatinya, dia melompat ke laut dan bunuh diri. Bukankah dia sudah mencapai tujuannya? Kenapa dia masih berpura-pura sayang di sini? Jijik! Jijik! Kamu? Seseorang antarkan Tuan Leng kembali. Iya. Lapukin. 5 tahun? Dia tinggal di sisimu selama 5 tahun penuh,
Bahkan jika itu batu, seharusnya sudah hangat. Tetapi dia tidak menghangatkan hatimu. Orang yang membuat hatinya mati adalah kamu. Saya kah? Kamu adalah orang yang paling tidak layak untuk berada di sini. Mengerti? Perjanjian perceraian antara kamu dan Shiki saya sudah siapkan. Sekarang Shiki sudah pergi. Sekarang tidak ada yang akan menghentikanmu lagi untuk pergi ke cinta sejatimu. Jadi jangan tinggal di sini. Mengganggu kedamaiannya. Aku tidak menerima. Aku tidak menerima. Seharusnya tidak seperti ini. Seharusnya pelatih tidak seperti ini. Seharusnya tidak seperti ini. Seharusnya tidak seperti ini. Wah, akhirnya aku menemukanmu. Aku telah menemukan buku yang kau inginkan. Itu adalah buku yang Yuyu berikan kepadaku. Kau tidak pantas menyentuhnya. Zian, saya sakit. Di kesepakatan kita tidak menyebutkan catat merawat orang sakit. Sekarang saya paham. Saya telah film itu banyak sekali selain kecatu. Nah, ini solak. Salah saya yang mendorongmu pergi. Tapi kenapa? Kau lihat, mengapa engkau bahkan tidak memberiku kesempatan? Kitus. Mengapa kau di saat aku paling membutuhkan meninggalkanku? Tuan Leng, kamu baik-baik saja? Jangan takut. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu pulang. Letakkan itu. Lepasnya. Tidak ada yang bisa memisahkan aku dan Shiki kecuali aku mati. Tuan, jika dia tahu bahwa apa yang ada di dalam guci itu adalah... Hal-hal ini, itu tidak lagi terkait dengannya sekarang. Ngomong-ngomong, hal-hal hari ini tidak boleh diceritakan kepada Shiki. Aku tidak ingin dia mengalami lebih banyak kegelisahan di hatinya karena pria ini. Aku tahu. Wang, kepala pelayan. Shiki, kamu sudah melihatnya tumbuh besar. Dia pernah memalsukan kematiannya, dan aku menyembunyikannya darimu untuk menjaga rahasia sebisa mungkin. Aku mengerti, Tuan. Setelah semua hal di sini selesai, kamu akan pergi ke luar negeri untuk bersamanya. Tanpa kamu di sampingnya, Shiki tidak akan terbiasa. Tuan, aku khawatir Tuan Leng, jika diprovokasi, mungkin bertindak gegabah. Dia? Jangan khawatir. Setelah kali ini, dengan itu Lin Yoyu di sampingnya. Segera, dia akan melupakan Shiki sepenuhnya.
Tuan benar. Wang, kepala pelayan. Apakah kamu juga berpikir bahwa aku benar-benar salah? Apa gunanya mengatakan hal-hal ini sekarang? Nona memberikanmu 5 tahun. Ya. Selama 5 tahun terakhir, saya tidak pernah memberinya harapan apapun. Dia tidak pernah merasakan kehangatan apapun dariku. Sekarang, Nona sudah pergi. Saya tidak punya alasan untuk tinggal di sini lagi. Hati-hati. Kepala pelayan Wang, Anda juga meninggalkan saya, bukan? Ya. Kepala pelayan Wang, Anda tidak boleh pergi. Sejak tahun Point, rumah ini tidak akan lagi memiliki jejak kehidupan Shiki sedikit pun. Tuan Leng, jangan seperti ini. Anda masih memiliki Lin Yuyu. Shiki. Bukan seperti itu. Shiki, di hatiku hanya ada kamu. Minum alkohol buruk untuk perutmu. Bagaimana dengan minum susu hangat? Itu membantu tidur. Ini untukmu. Shiki, perutku sakit. Xian. Xian. Shiki, Xian bangun. Xian. lepaskan, ini milikku. Ini Shikiku. Tak ada yang bisa mengambil Shiki dariku. Xian, letakkan kotak itu cepat. Jika ini berlanjut, kau akan terluka. Aku akan bawa engkau ke rumah sakit dulu. Kau juga tahu. Aku, Katakan padaku, mengapa keadaan menjadi seperti ini? aku tidak tahu. Dulu, Lushiki mendatangiku. Dia ingin bekerja sama denganku. Bekerja sama? Kerja sama apa? Bicaralah. Ya, dia tiba-tiba menemukan saya dan mengatakan beberapa kata-kata yang sangat aneh. Jadi, hal tentang dia ingin melompat ke sungai. Kamu juga tahu. Saya tidak tahu ini. Dia datang kepada saya untuk mengatakan, Apa? sekarang Lushiki sudah mati tanpa bukti. Apapun yang saya katakan, Zian akan percaya. Apa itu sebenarnya yang ingin dia katakan padamu? Dia hanya mengatakan, dia ingin bekerja sama dengan saya untuk membiarkan saya mentransfer semua uang dari perusahaanmu pergi. Jika saya setuju padanya, dia bersedia menyerahkanmu kepada saya. Acek. Ini tidak mungkin. Sungguh Zian. Selama waktu itu, dia terus mencari saya, hanya untuk menjodohkan kami berdua. Dan kemudian, mengambil uang darimu. Kamu berjanji padanya? Aku tidak berjanji padanya. Tapi bagaimana aku tahu dia akan mencuri uang dari akunmu? Akhirnya dia lari dalam kepanikan dan tenggelam. Seolah-olah dia mendapatkan balasannya. Dia lari dengan uang itu. Zian, aku juga tidak menyangka dia ternyata orang seperti itu. Ini mustahil. Shiki, dia sama sekali tidak kekurangan uang. Zian, sekarang segalanya telah berubah sepenuhnya. Keluarga lu sudah bangkrut. Terlebih lagi, dia telah menjual semua aset domestik, melikuidasi segalanya. Dia bersamamu, dia hanya menginginkan uangmu. Kau tidak percaya. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa menelepon dan meminta asisten untuk mencari tahu.
Halo. Keluarga lu memang menghentikan bisnis domestik mereka, menutup semuanya. Terlebih lagi mana aku menemukan bahwa pada hari proyekmu berhasil go public, seseorang diam-diam menggunakan namamu untuk menarik 30 juta dari perusahaan. Ini mustahil. Shiki, dia bukan tipe orang seperti itu. Shiki, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu demi uang. Ziyan, lihat, dia bahkan bisa membelimu dengan uang, apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Ziyan, apakah kamu belum mengerti? Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Saya ingin mengatakan bahwa dia tetap di sampingmu, hanya untuk menunggu perusahaanmu go public, dan kemudian mencuri 30 juta, tapi itu semua aset liquid perusahaanmu. Kamu perlu tahu, sifatnya adalah pengkhianatan. Berhenti bicara. Ziyan. Selain itu, dulu dia memaksaku pergi ke luar negeri dan dia memaksamu untuk bersamanya. Sekarang dia sudah mati. Tidak ada yang mengendalikanmu lagi. Bukankah kamu seharusnya bahagia? Diam. Ziyan. Keluar. Shiqi, saya percaya padamu. Dia akan pernah melakukan hal seperti itu. Saya percaya kamu tidak mati. Kata kamu tak akan meninggalkanku sendirian di sini. Saya akan berdesuk kamu. Saya pasti akan menemukanmu itu. Shiki, dalam 5 tahun kamu telah membuat grup lu perusahaan global top 100. Sekarang semua orang bergantung padamu. Kenapa kau tiba-tiba kembali ke Tiongkok? Jangan gelisah. Meskipun grup lu telah keluar dari pasar domestik, masih banyak masalah belum selesai. Jadi aku harus kembali dan menanganinya. Setelah masalahnya selesai, aku akan kembali. Shiki, benarkah? Apa kau tidak percaya padaku? Dia takut kau takkan kembali. Tak ada yang tersisa di sana yang layak dirindukan. 5 tahun itu. Aku tak pernah merasakan cinta darinya. Dan aku sudah mati sekali. Alasan apa yang kumiliki untuk tinggal? Tapi aku... Kalau kau tak percaya padaku, kau bisa ikut denganku. Baik. Namun, aku punya permintaan lain. Aku tidak tahu kalau kau bersedia. Katakan padaku. 2 tahun lalu, saudariku meninggal karena kanker, meninggalkan anak ini. Jadi, aku adopsi anak itu atas namaku. Namun, entah kenapa dia trauma, dan dia takut berinteraksi dengan orang. Jadi, Shiki, bisakah kau menjadi ibu anak ini, tapi jangan khawatir, aku tak akan pakai anak itu untuk ganggu kau. Yang kupikir, kalau kau bersamaku, habiskan lebih banyak waktu dengan anak. Kalau kau tak bersedia, lupakan saja ucapanku. Tau. Ayah. Tau, tidak apa-apa. Bibi Shiki adalah teman yang sangat baik dari ayah. Mulai sekarang, Hadi akan bersama ayah untuk merawat Tau bersama, baik? Ya. Selama 5 tahun, Leng Ziyan dan saya tidak punya anak. Mungkin anak ini adalah kompensasi dari surga untuk saya. Halo. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya adalah Lu Shiki. Ya mulai sekarang kita akan hidup bersama untuk waktu yang sangat lama. Ayo. Shiki, Tau sepertinya sangat menyukaimu. Ibu, jangan pergi. Selamat ulang tahun, Ibu. Selamat ulang tahun, Shiki. Jadi inilah arti rumah yang sebenarnya. Siran. Tolong awasi Shiki untukku, dan jangan biarkan dia terlibat dengan pria bernama Leng itu, atau memiliki urusan yang tidak jelas.
Paman, tenang saja, Shiki tidak akan melakukannya. Ayah, sudah kukatakan berkali-kali. Kali ini saya kembali ke China, utamanya untuk menangani prosedur adopsi Tao-Tao. Dan juga menangani beberapa masalah grup Lu. Ini tidak ada hubungannya dengan Leng Zian. Saya harap begitu. Kakek dan nenek, kami akan pergi. Selamat tinggal. Baiklah. Bibi Su, kali ini kami pergi. Tolong jaga ayah saya. Tenang saja. Ayo pergi. Ya, Kamu bilang, apakah Shiki akan kembali? Dia sudah pernah melalui kematian sekali. Di mana rumahnya? Dia tahu. Saya harap begitu. Ah, anak-anak masih di sini. Pergi. Lihat, keluarga Shen yang legendaris sedang mengadakan jamuan amal di Jiangcheng. Saya dengar putra sulung keluarga Shen yang rendah hati juga ada di sana. Kamu bilang jika saya bisa mendekatinya, kita bisa melesat. Oh, Oh. Mengapa kamu terlihat terganggu? Apakah kamu memikirkan Lu Shiki? Zack, Dia sudah mati. Semua itu kesalahannya sendiri. Dia merobek kita berdua dan mencoba memaksaku menjauh darimu. Mengapa kamu masih memikirkannya? orang yang pantas mendapatkannya adalah aku. Nah, ini semua itu adalah balasanku. Xian, Nah, katakan padaku, kapan aku bisa mati? Dan jika aku mati, akankah aku bisa melihat Shiki? kamu, Shiki, hentikan mobil. Shiki. Shiki. Halo Shiki, aku baru aja melihatmu. Apa yang terjadi? Hai, bukan tidur Presiden Leng. Ya, apa yang salah dengannya? Siapa yang tahu? Berhenti menatap dan ayo pergi. Jian, apa yang salah denganmu? Dari sini, aku baru saja melihatnya. Shiki, mengapa engkau bersembunyi dariku? Mengapa engkau tidak mau menemuiku? Dan, dia sudah meninggal. Kau sudah melihat laporan kematian dan hasil autopsi mengonfirmasi itu dia. Berapa lama lagi kau akan terus keras kepala? Aku cukup jelas-jelas baru saja melihatnya di sini. Dia tidak mati. Dia hanya marpat dan siap mau menemuiku. Xian, berapa lama lagi kau akan terus keras kepala? Hei, Lu Shiki tidak mati. Dengan segala cara, kau harus menceritakannya untukku. Masuk. Bagaimana? Ada kabar tentang Shiki? Tuan Leng, keluarga Shen sedang mengadakan pesta makan malam, dijadwalkan dalam 3 hari, dan Anda diundang. Keluarga Shen? Untuk raksasa seperti keluarga Shen, mengapa mereka mengundang saya? Itu benar. Undangan ini dari Tuan Muda Tertua Shen khusus disampaikan. Dikatakan bahwa di pesta makan malam itu, mereka akan secara terbuka memperkenalkan seorang mitra bermarga Lu. Bermarga Lu? Ibu, ini dia. Tuan Shen, seperti yang Anda perintahkan, undangan telah dikirim. Pada saat itu, Leng Zian seharusnya sudah menerimanya. Dengan melakukan ini, tidakkah Anda takut Nona Lu akan marah? Dia tidak bisa bersembunyi selamanya dari Leng Zian. Beberapa hal pada akhirnya harus dihadapi. Gak peduli apa yang dia pilih, saya tidak akan menyalahkannya. Saya dengar kali ini ada mitra yang juga bermarga Lu. Apakah itu Shiki? Lu Shiki sudah mati. Shiki, dia tidak mati. Saya dapat melihatnya dengan mata saya sendiri. Baiklah, dia tidak mati. Dia tidak mati, baik. Meskipun dia tidak mati, dia juga kabur dengan uangmu untuk menghindarimu. Hei, Ten Leng. Masih memikirkan Nona Lu, ya? Dia sudah mati begitu lama. Apakah Tuat menarik?
Apa hubungannya denganmu? Tentu saja tidak ada hubungannya dengan saya. Bahwa Gaiman Fintech orang yang pemasa Nona Lu yang dulu begitu baik sampai mati adalah kamu. Tepat na relationship having om dekking and masa mingkir kamu adalah bajingan besar. Kamu... Resipi berharap tidak sebaik mereka yang menjual diri seterusnya mereka berani mengakuinya. Tidak seperti kami berpura-pura tersyari jelas diri Steiner. Ada starter pernyalah gauge when sound in Nona Lu. Tension Sen dan itu Nona Lu yang misterius sudah di sini. Lu Shiki, kamu masih hidup? Ini bukan halusinasi. Semua ini nyata. Shiki benar-benar berdiri di depanku. Shiki. Jian, apakah kamu baik-baik saja? Shiki. Apakah kamu begitu membenciku? Sehingga bahkan berpura-pura mati untuk menyingkirkanku? Kamu sangat menyebalkan. Tidak bisakah aku bahkan menyingkirkanmu dengan berpura-pura mati? Angkabit kau awat sini. Apakah kamu tidak mencintaiku sama sekali lagi? Tentu saja aku membencimu. Aku tidak ingin melihatmu. Aku harap kau memiliki sedikit kesadaran diri. Lain puedos, Lushiki sudah meninggal di laut itu. Bencilah aku, lupakan aku, dan tanpa ikatan apapun, pergilah kepada cinta sejatimu. Shiki. Aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak marah padamu, dan aku seharusnya tidak meninggalkanmu sendirian di hari pernikahan kita. Shiki. Aku memohon padamu, kembalilah. Aku akan berubah. Aku akan suka cakap saja. Except of Tower of We kenal the temple ke keseparan lagi. Semua ini sudah tidak penting lagi. Bagaimana bisa tidak penting? Mengapa itu tidak penting? Saya sudah meminta maaf padamu. Apalagi yang kamu inginkan? Selama bertahun-tahun kamu telah menyiksaku. Bukankah itu sudah cukup? Dulu kamu membeliku dengan uang. Sekarang kamu ingin pergi tanpa sepatah kata. Dalam 5 tahun terakhir, beranikah kamu mengatakan kamu tidak pernah memikirkan aku? Kamu wanita jahat. Jian, kamu baik-baik saja? Lu Shiki, kamu memang lain. Tuan Leng, karena kita sudah putus, mari kita lebih sopan sedikit. Semuanya, kita sekarang punya beberapa urusan keluarga untuk diselesaikan. Jika kamu ingin pergi, saya tidak akan menghentikanmu. Aku bilang kenapa bisa kamu pergi dengan mudah. Jadi ternyata, kamu bersatu dengan putra tertua, keluarga Shen. Lu Shiki. Sepertinya aku benar-benar buta. Selama 5 tahun sebagai pasanganku, kau tidak bisa melihat wajah aslimu. Yang buta adalah aku. Selama 5 tahun sebagai pasanganku, aku tidak bisa meyakinkan diriku untuk melepaskan. Sekarang melepaskanmu adalah cara aku akhirnya membebaskan diriku. Jangan ganggu ibuku. Ibu, selama 5 tahun ini kamu... Tidak salah. Dia adalah anakku. Ya sebenarnya apa yang Yuyu katakan tidak salah. Lu Shiki, kau selalu tiba di China sepanjang waktu. Kau tahu sudah selama ingkar menyingkirkan aku. Semuanya untuk uang, khususnya untuk 30 jutaku, kan? Lalu kau sama Nopin. Kamu sangat tak tahu malu. Apa 30 juta? Baik. Setelah Nona Lu menghilang, apa yang terjadi? Iya. Sudah tidak penting lagi. Aku tidak akan mengejarnya. Lu Shiki, aku hanya sedikit bertanya atau pertanyaan terakhir. Apakah kamu bersedia kembali? Aku sudah pernah mati untukmu sekali. Aku tidak berutang padamu. Kamu hanya seorang pembohong. Kamu menggunakan uang untuk menghinaku berulang kali. Kamu pura-pura mati untuk meninggalkanku. Kamu adalah orang jahat. Kakak Zian, wanita seperti Lu Shiki tidak layak untuk usahamu. Kenapa? Aku sudah siap melepasmu. Saya dengan Marketbold. Lu Shiki, apakah kamu pernah mencintaiku? Jan, apa yang terjadi? Zian,
Ada apa? Segera bagi tahu nenek. Shiki sudah kembali. Ada pria lain di sisinya. Yuyu benar. Dia memalsukan kematiannya hanya untuk menipu uang aset. Dia tidak menginginkan saya lagi. Nenek. Nah, kamu juga tahu Papa Shiki tidak mati. Shiki, dia baru saja datang ke rumah sakit. Zian, kamu tahu, dia bukan orang seperti itu. Nah, tapi dulu kasih duka kalau kita bersama. Jadi hanya karena perjodohan keluarga, dia tidak pernah benar-benar mencintai saya. Anak bodoh. Tidak ada yang lebih mencintaimu daripada dia. Apa maksudmu? Tidakkah kamu pikir ini aneh? Mengapa proyek startupmu mempunyai begitu banyak investasi dari awal? Sebenarnya, ini tidak sepenuhnya hasil kerja pribadimu. Tetapi Shiki diam-diam menanggung segalanya. Tuan Lin, kerjasama ini saya serahkan padamu. Tentu. Saya akan minum habis. Nona Lu, kamu benar-benar pahlawan wanita. Makanlah sedikit. Apakah kamu ingat waktu itu? Di gunung, ketika kamu menghadapi banjir bandang. Dan dalam bahaya yang mengancam. Tunggu. Kamu tidak bisa pergi ke sana. Di mana Zian? Berkata Cici masih di gunung, kita harus menyelamatkannya. Tidak. Sekarang situasi gunung tidak jelas. Hujan terlalu deras. Tunggu hujan berhenti sebelum naik. Zian tidak bisa menunggu selama itu. Kembali cepat. Apakah kamu mencoba membunuh dirimu sendiri? Nyonya, sekarang gunung terlalu berbahaya. Nyawa Anda terancam. Ketika hujan berhenti, apakah kita naik bersama? Di sana dingin dan berangin sekarang, Anda akan terkena hipotermia. Zian, Nyonya, tunggu aku akan menyelamatkanmu. jangan gegabah. Jangan gegabah. Anjat yang menyelamatkanku di saat itu adalah Shichi. Dia mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkanmu dari gunung. Zian. 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 Cepat. Selamatkan mereka secepatnya. Selamatkan mereka secepatnya. Tidak ada yang menyangka bahwa dalam kondisi yang begitu keras, dia sebenarnya bertahan selama 7 hingga 8 jam. Dan berhasil menemukanmu. Menyelamatkanmu dari gunung. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Selamatkan dia dulu. Tapi Kebet, kenapa tidak ada yang pernah memberitahuku? Aku selalu mengira orang yang menyelamatkanku adalah Yuyu. Lin Yuyu. Dia kebetulan kembali ke negara setelah mengetahui kamu diselamatkan dan segera bergegas ke rumah sakit untuk berpura-pura di depanmu. Sedangkan Shiki, hari itu, untuk menyelamatkanmu, tubuhnya mengalami hipotermia parah dan kehilangan darah berlebihan. Di rumah sakit, tidak sadarkan diri selama berhari-hari dan baru kemudian pulih.
Bicara soal anak ini, itu benar-benar membuat hatiku hancur. Jigen, aku... Lu Shiki, kamu baru tahu datang sekarang kan? Sangat dingin hati. Mengapa Shiki tidak pernah memberitahuku? Mengapa dia tidak memberitahumu? Dia takut. Dia tidak berani memberitahumu. Karena kamu tidak pernah mempercayainya. Bahkan jika dia memberitahumu, apakah kamu akan mempercayainya? Antara Lin Yuyu dan dia, kamu hanya akan berpikir dia munafik. Selidikilah. Lengzian, selama bertahun-tahun ini, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa dia tidak berakhir dengan Lin Yuyu? Tukin, Tuan Lu, mengenai hal ini, Tuan Sen memeriksanya tadi malam. Sejak kamu memalsukan kematianmu, Leng Zian mengambil abumu. Selama bertahun-tahun ini, dia tidak pernah melanjutkan hidup. Bagaimana mungkin? Orang yang dia sukai selalu Lin Yuyu, kan? Juga Tuan Lu, saya telah menemukan sesuatu yang tidak biasa. Ini tentang Wakil Presiden Zhao di samping Leng Zian. Wakil Presiden Zhao ini setelah bangkrut di luar negeri, baru kemudian kembali, dia mendekati Tuan Leng. Dengan kemungkinan niat tersembunyi. Baru-baru ini, laporan keuangan grup Leng menunjukkan banyak masalah, dengan beberapa dana tidak terhitung. Benarkah ada hal seperti itu? Jika Tuan Leng terus bergaul dengannya, dia mungkin akan dimanfaatkan dan berakhir tanpa sisa apapun. Aku mendorongnya ke arah Lin Yuyu. Aku juga bertanggung jawab. Mengenai urusan Lin Yuyu, aku sudah mengatur seseorang untuk menanganinya. Buktinya juga sudah diserahkan kepada Leng Zian. Aku melakukan ini bukan untuknya. Tapi karena aku pikir, jika sesuatu terjadi padanya, kau akan merasa bersalah. Terima kasih. Jangan, Tuan Zhao. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku bisa melunasi uang yang aku pinjam darimu segera. Selama Leng Zian menikah denganku, seluruh Leng Group akan menjadi milikku. Aku akan membayar uang itu 10 kali lipat, tidak 100 kali lipat. Tuan Leng, rekaman ini dikirim oleh keluarga Shen. Setelah memverifikasinya, suaranya tidak sintetis. Ini rekaman percakapan antara Lin Yuyu dan kreditur asing. Seharusnya aku memikirkannya lebih awal. Dia pasti bikin anak kecil beli tanpa alasan apapun. Aku sangat bodoh. Tuan Leng, kami juga menyelidiki insiden masa lalu itu. Memang, orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Anda di gunung adalah Nona Lu. Tuan Leng, Pak Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Lanjutkan. Setelah Nona Lu mengantar Anda turun gunung, dia jatuh koma. Itulah sebabnya Lin Yuyu memanfaatkan kesempatan itu. Selain itu, kami menemukan satu hal lagi selama penyelidikan. Sebelum dia pergi ke luar negeri, dia pergi mencari Lu Shiki. Atas nama Anda, Epistena Sizmawang. Apa? Kata Zian, uang ini dianggap sebagai kompensasi untukku. Mulai sekarang kita sudah selesai. Leng Zian, anggap saja ini hadiahku untukmu. Apa yang membuatmu berpikir aku akan memberimu uang ini? Hanya karena Leng Zian mencintaiku. 3 juta tidak banyak, harga murah untukmu, Nona Lu. Nampaknya dia tidak dipaksa pergi ke luar negeri. Ayamar Sigadium Turk. Dia sekian beli 5 tahun yang lalu. Hanya untuk perusahaanmu. Shiki, kamu seharusnya membenci aku. Aku tidak pernah menyangka bahwa selama ini kamu telah bertahan menghadapi prasangka dan jarak dariku. Tadi James telah melakukan begitu banyak untukku. Jian, kamu sudah kemana saja? Mengapa kamu tidak menjawab teleponku selama 2 hari terakhir? Aku sangat khawatir. Zian, aku tidak bisa menghubungimu selama 2 hari terakhir.
Aku merasa pusing dan tidak enak badan. Di mana kamu sekarang? Izinkan aku datang kepadamu, tolong. Bisakah kamu menemaniku? Baik. Kalau begitu datanglah ke sini sekarang. Ziyan, aku tak bisa hubungimu akhir-akhir ini, dan aku sangat khawatir. Ada apa, Kakak Ziyan? Apakah itu Lushiki yang mengatakan sesuatu padamu? Lin Yu. Kemarilah. Ada apa, Kakak Ziyan? Leng Ziyan, mengapa kamu memukulku? Aku sangat mencintaimu, dan kamu memukulku. Aku tahu. Pastilah Lushiki yang memberitahumu sesuatu, kan? Shiki tidak berkata apa. Jan, siapa yang kamu percayai, dia atau aku? Jan, aku sudah lama di sisimu, dan kamu bahkan tidak mencintainya. Kamu hanya merasa bersalah padanya. Tapi dia tidak mati, kan? Siapa yang bilang aku tidak mencintainya? Ya. Hanya dia yang bisa membuatmu begitu kesal. Tapi hanya karena dia tidak mati, kamu mau memukulku? Lejang, apa kamu bahkan peduli padaku sama sekali? Lanjutkan. Lushiki di hatimu, apakah itu penting? Bahkan jika dia menghina karaktermu, mengosongkan semua uang dari akunmu, dan meninggalkanmu sendirian di sini. Bagaimana dengan aku? Lalu aku ini apa? Jelas, kita adalah teman masa kecil. Dia memaksaku meninggalkanmu. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Untukmu, aku meninggalkan karirku di luar negeri dan kembali ke Cina. Aku bahkan mengambil risiko berbahaya untuk menyelamatkanmu sendirian di gunung. Aku sudah berada di sisimu sepanjang tahun-tahun ini. Dalam hal apa aku tidak sebaik dia? Lin Yu. Berapa lama lagi kau akan terus berbohong? Bohong? Bohong apa? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak tahu apa-apa? Tolong Tuan Zhao, beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan melunasi uang yang aku hutang padamu segera. Begitu Leng Jian dan aku menikah, maka seluruh grup Leng akan menjadi milikku. Aku akan membayar uang itu 10 kali lipat. Tidak, 100 kali lipat akan kukembalikan padamu. Ziyan, aku salah. Aku tahu aku salah. Ziyan, kau tahu aku yang paling patuh. Aku pasti akan berubah. Aku tak akan ulangi kesalahan yang sama, Ziyan. Tolong, beri aku kesempatan lagi. Lalu jangan berkata itu ke Shen. Aku tidak pernah tahu bahwa kau punya banyak niat jahat. Keluarga Shen? Mengapa dia melakukan ini? Aku tahu sekarang. Semuanya diatur oleh Lushiki. Itu dia. Dia yang melakukan semuanya. Lin Yu. Orang yang menyelamatkanku dulu bukan kau. Tetapi orang yang menggelapkan uang perusahaan bukan Shiki sama sekali. Kau menggunakan aku dulu untuk memeras uang dari Shiki. Dia tidak pernah menyebutkan hal ini. Dan kau selama ini telah menjebaknya. Aku benar-benar buta dan bodoh untuk menyalahkan Shiki. Selama ini karena kau. Ziyan, tolong beri aku kesempatan lagi, ya? Lushiki sama sekali tidak mencintaimu. Meskipun aku miskin, aku mencintaimu. Bisakah kita hidup bahagia bersama mulai sekarang? Aku tidak akan ulangi kesalahan yang sama. Saya dalam kekacauan ini karena saya terlalu naif. Saya sudah minta maaf kepadamu. Apa lagi yang kau inginkan? Keluar dari perusahaanku. Mulai hari ini, saya tak ingin squad lihatmu lagi. Tidak mungkin. Baiklah, saya memberimu kesempatan. Kamu tidak menginginkannya, kan? Pengawal, ikat dia dan bawa dia kepada kreditornya. Tidak Ziyan. Dia akan membunuhku. Ziyan, aku mohon, jangan. Shiki, Lela, minumlah air. Istirahatlah.
Shiki. Saya selalu tahu kamu tidak mati. I return certain. Berharap kamu bisa memberi saya penjelasan. Dia tiba-tiba masuk, dan saya tidak bisa menghentikannya. Pak Leng sangat bersikap. Apa maksudmu dengan menyusup? Shiki, saya tidak punya niat lain. Saya hanya berharap untuk berbicara denganmu dengan baik. Saya masih punya beberapa hal yang harus dilakukan, jadi saya akan kembali dan menanganinya dulu. Kalian ngobrol dulu? Katakan apa yang kamu pikirkan. Saya membayar uang untuk membelimu. Tapi sekarang kontrak kita sudah berakhir dan kita sudah bercerai. Kamu juga mendapatkan kekasih idamanmu seperti yang kamu inginkan. Shiki, aku... Benar-benar tak bisa memikirkan alasan apapun untukmu datang padaku. Deng Jian, lu Shiki yang dulu sudah mati. Shiki, aku tahu. Dulu aku terlalu keras kepala dan akan menolak mengakui perasaan memalukan itu. Tapi saat aku dengar kematianmu, aku sadar betapa bodohnya aku dulu. Shiki, tolong percayalah padaku. Aku sungguh-sungguh suka padamu. Kamu suka padaku? Maka itu sebabnya kamu memperlakukanku seperti ini? Benar? Aku... Daozian, sampai sekarang aku tak bisa yakin apakah kamu benar-benar mencintaiku. Atau mungkin kamu keliru anggap obsesi sebagai cinta. Kalau sidak skripsi aku tak pernah rasakan sedikit kehangatan darimu. Ibu. Dejan, lihat. Ini benar-benar rumahku. Sejak berpisah denganmu, aku baru pertama kali menyadari apa itu kehangatan rumah sejati. Di sini ada makanan hangat, ada perhatian yang penuh kasih. Ketika aku sakit, ada yang peduli. Ketika aku senang, ada yang berbagi kebahagiaan denganku. Tapi darimu yang kurasakan hanya kedinginan. Dejan, aku tidak ingin kembali. Ya, kamu mengerti. Aku mengerti maksudmu. Tuan, cepatlah. Nona Lin, semuanya sudah diurus. Tuan pergi sekarang. Saya akan segera kirim uang ke akun Anda. Lin Yu. Sean. Benar-benar kamu. Apa yang tahu lapor tertisit? Saya tidak melakukan apa-apa. Selain itu, Saudara Zian, saya sudah dihukum. Sekarang, selama saya bisa menontonmu dari jauh, saya sudah sangat puas. Tapi saya sangat bersyati. Apakah kamu sudah melihat Lushiki? Ada apa? Apa yang dia katakan padamu? 5 tahun lalu, saya tahu bahwa dia tidak akan mati begitu mudahnya. Dia sekarang bukan lagi Lushiki. Dia punya identitas baru sendiri. Lin Yu. Itu saya katakan padamu, lebih baik kau singkirkan pikiran-pikiran kecilmu itu. Jika tidak, bukan hanya keluarga lu yang tidak akan membiarkanmu pergi, tapi saya juga tidak akan membiarkanmu pergi. Come with you. Saya bisa melakukannya. Jian, saya pasti tidak akan melakukan apa-apa, dan kamu tahu saya yang paling penakut. Kamu melihat saya seperti ini, apa yang bisa saya lakukan? Lebih baik kamu menepati janjimu. Lushiki, karena dulu kamu memutuskan untuk pura-pura mati dan pergi, mengapa kembali sekarang? Bukankah lebih baik jika kamu saja yang mati? Mengapa kamu bersaing dengan saya untuk Zian? Bagaimanapun, saya tidak akan membiarkan kamu kembali ke sisi Zian. Selama kamu mati, hanya akan ada saya di sisi Zian. Bagaimana mungkin dia tidak jatuh cinta pada saya? Lushiki, matilah. Selama kamu mati, semua ini akan berakhir. Sudahkah kalian semua mendengar? Mengapa keluarga lu tiba-tiba memilih Lu Yian sebagai pewaris? Rasanya pretty sure dengar keluarga lu memiliki anak perempuan lain. Konon ini adalah saudara kembar Lushiki.
Dia telah di luar negeri selama bertahun-tahun, dan begitu kembali, dia menimbulkan keributan. Tampaknya keluarga lu sangat menghargainya. Inkarsi karena besar dia, tas boleh dihargai dengan putra tertulis in keluarga Shen. Tapi mengapa dia belum datang? Keluarga lu ini terlalu tidak sopan. Nona Lin, semuanya sudah diatur. Tuan, sebaiknya Anda pergi sekarang. Saya akan mentransfer uang ke akun Anda sebentar lagi. Baiklah. Lin Yuyu. Sean. Silakan. Ada hal buruk terjadi. Nona Lu dalam masalah. Apa? Hai. Berita buruk, Nona Lu sedang dalam masalah. Apa? Ada laporan khusus di TV. Saya sudah mengirimkannya ke ponsel Anda. Itu sangat tragis. Pada siang hari ini di Jalan Huanyang terjadi kecelakaan mobil besar. Seorang pria dan wanita di mobil itu terluka parah dan penyelamatan sedang berjalan. Shiki. Shiki ya, Shiki. Bangun. Ada siapa di sana? Seseorang. Berdasarkan dia investigasi di tempat, ditentukan bahwa itu adalah kegagalan rem. Keluarga lu mengalami kecelakaan mobil. Anda pergilah periksa rumah sakit mana mereka berada. Dan juga carikan Lin Yuyu untukku. Itu mengerikan. Nona Lu baru saja menjalani operasi dan masih dalam keadaan koma. Untungnya, dia tidak dalam kondisi kritis. Untuk angkat warga kita dengan warga Lu, mobil mereka dirawat secara rutin, jadi tidak mungkin remnya mengalami keausan alami. Kemungkinan besar buatan manusia. Oh, iya, tahu. Lin Yuyu, kamu luar biasa. Ibu Tuma, Ibu. Nona Lu, kamu sudah bangun? Siapa kamu? Nona Lu, saya adalah pengasuh yang disewa oleh Tan Leng untukmu. Istirahatlah di sini dan sembuh dengan baik. Apakah penyebab kecelakaan sudah ditemukan? Jangan khawatir. Tan Leng akan menanganinya. Pak Leng, Nona Lu sudah bangun. Baik. Bukan aku. Aku tidak melakukannya. Lin Yuyu, kamu seharusnya benar-benar bersyukur pada suatu tempat Shiki baik-baik saya. Ini tidak adil. Kami berdua tumbuh bersama sejak kecil. Jelas, orang yang seharusnya menemani adalah aku di sisimu. Dia, Lu Shiki. Itu Lu Shiki. Dia menggunakan penyakit nenekmu untuk mengancammu. Dia memberimu uang untuk menyuapmu. Tapi mengapa aku telah berada di sisimu begitu lama dan masih tidak bisa mendapatkanmu? Dan dia bisa dengan mudah mengambil posisi di sisimu selama 5 tahun penuh. Jadi, kamu bisa berulang kali menyakiti dia. Benar begitu? Ya. Benar-benar wanita jahat. Itu juga dibuat gila olehmu. Jelas orangnya yang seharusnya berada di sisimu adalah aku. Aku memang cemburu, sampai-sampai jadi gila. Aku berharap kamu benar-benar membencinya. Tetapi jelas, semuanya awalnya dilakukan sesuai kehendakku. Tetapi mengapa dia? Bagaimana dia bisa menjadi milikmu yang tak terjangkau cahaya bulan putih? Dan aku, hanya karena aku menargetkannya, sepenuhnya dibenci olehmu. Bahkan jika aku hanya tinggal di sampingmu, kamu tidak akan melihatku lagi. Lin Yuyu, ya kau benar-benar gak pernah introspeksi dirimu sendiri. Aku telah menunggumu selama 5 tahun penuh lagi. Tetapi jelas, aku hampir mendapatkan semua yang kuinginkan. Tetapi dia kembali. Aku tidak bisa menerimanya. Aku ingin Lu Shiki mati. Aku ingin dia mati. Aku ingin dia mati. Aku ingin dia mati. Aku ingin dia mati.
Aku ingin Lushiki mati. Aku ingin Lushiki mati. Aku ingin Lushiki mati. Aku sangat haus. Jian? Aku sangat haus. Aku ingin dia mati. Waspada, waspada, terdeteksi. Subjek dalam kondisi kritis. Tanda vital lemah. Dunia akan runtuh. Pertikat. Host terdeteksi. Dalam bahaya hidup kritis. Tanda vital lemah. Dunia diambang keruntuhan. Siapa yang banyak bicara? Konflik perintah inti. Data emosionalmu terhadap Lin Yuyu gak normal. Karena penyimpangan parah dari pengaturan, saya akan membuat program pembersihan ingatan. Sarapan sudah siap. Ayo makan. Ziyan, tolong cepat sembuh. Oh tidak, Sammy akan menyukai apapun yang kamu berikan. Ini masih pertama kalinya kamu memberiku hadiah. Dek, jangan. Keberadaanmu sedang hancur karena paradoks emosional. Cita yang ditentukan untukmu mengarah ke Lushiki. Ada kebencian yang ditentukan untukmu. Salah tak diarahkan ke Lin Yuyu. Karena penyimpangan parah atau dari jalur yang ditetapkan. Saya akan melaksanakan koreksi terakhir untuk mempertahankan keberadaanmu. Keberadaan saya, jika saya bahkan tidak bisa memutuskan siapa yang harus dicintai atau dibenci sendiri. Lalu apa gunanya keberadaan ini? Bicara. Sistem ini hanya bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas kerangka dunia dan wajib bukan untuk menjawab pertanyaan ini. Absurd. Jadi cinta dan benciku, sukacita dan dukaku, hanyalah serangkaian kode yang sudah ditulis, begitukah? Baiklah. Jika keamacanku akan menyebabkan dunia ini runtuh, maka biarkan aku pergi. Jika kamu masih ingin terus menjaga stabilitas dunia ini, maka biarkan aku pergi. Aku tidak ingin menjadi pemeran utama pria. Aku hanya ingin bersama Lushiki bersama. Ini sangat menyimpang dari pengaturan plot asli. Dalam plot yang ditentukan, Lin Yuyu adalah pemeran wanita takdirimu. Sedangkan Lushiki adalah yang menggunakan kekuatan untuk menjagamu di sisinya sebagai karakter pendukung jahat. Aku menolak. Aku tidak peduli. Bahkan jika kamu menghapus ingatanku, cintaku pada Shiki tidak akan berubah. Bahkan jika aku sementara melupakannya, selama aku bertemu dengannya lagi, bahkan hanya sekilas, aku akan jatuh cinta padanya lagi. Kesalahan logika. Lin Yuyu adalah pasangan optimal yang dipilih sistem untukmu. Cintaku tidak pernah menjadi pasangan optimal dari sistem. Jika kamu bersikeras memaksaku mengikuti plot, maka aku pasti akan bunuh diri. Aku serius. Saya dapat membaca. Mencatatkan merit fortune. Berarti bahwa kalau kamu akan mendapatkan kekuatan tertinggi, kekayaan tak terbatas, dan pemeran wanita yang sepenuhnya berpusat padamu. Terima Lin Yuyu. Biarkan aku memperbaiki memorimu. Whiteboard kau hal yang benar. Memiliki segalanya yang diimpikan manusia fana. Ucapku bahkan menjadi orang paling kuat di dunia ini. Aku hanya ingin Lushiki. Bahkan jika harganya adalah kehilangan segalanya yang pernah kau miliki, tanpa penyesalan, kita penciklet. Tapi Lushiki ditakdirkan untuk mati. Identitas ini makna eksistensinya adalah untuk terpenuhi keterikatan emosionalnya dengan tokoh utama dan akhirnya mati di tangannya. Idiak, apa yang kau katakan salah. Lushiki udah melewati plot sekali. Dia terbudak marika sekali. Tetapi meski begitu, semua yang kau miliki sekarang adalah karena halo tokoh utamamu. Jika kau memutuskan untuk meninggalkan identitas ini sebagai tokoh utama, saat kau kembali ke kehidupan nyata, engkau akan tidak memiliki apa-apa. Tidak semua dari karakter pendukung bisa bangkit menjadi protagonis. Jika kau aktif menyerahkan identitas ini,
orang lain akan menggantikanmu. Apakah kau yakin masih ingin bersama lu, Shiki? Aku harus bersama lu, Shiki, bersama-sama. Dokter berkata, indikator fisiknya semua normal, tapi dia tidak bisa bangun. Aku dengar bahwa dia mengalami kecelakaan hari itu karena buru-buru menemuiku dan terluka. Jangan khawatir. Aku sudah melupakan masa lalu. Sekarang terhadapnya yang kumiliki hanyalah rasa bersalah. Perahan saat itu dipaksakan olehku sendiri. Wajar jika dia tidak menyukaiku. Dialah yang tidak bisa melepaskan. Ayo pergi. Paman masih menunggu kita. Baik. Apakah kamu pernah melihat Leng Xian belakangan ini? Tidak. Tapi aku dengar bahwa dia sudah bangun. Saya juga dengar perusahaannya tiba-tiba bangkrut dan karirnya rusak parah. Sejujurnya, itu juga mengejutkan. Selama bertahun-tahun, dia dikelilingi kejayaan, dan semua yang dilakukannya berjalan lancar. Bagaimana bisa tiba-tiba merosot? Seolah-olah dia tiba-tiba berubah dari protagonis yang bersinar menjadi karakter kecil yang tak diperhatikan. Nyonya, ada yang ingin bertemu Anda. Shiki, untuk mendapat kamu, aku sudah kehilangan segalanya. Bisakah kau membeliku lagi? Shiki, di hari pernikahan kita, bagaimana penampilanku dengan pakaian ini? MF Xian, aku sudah punya cahaya bulan putihku sendiri.